Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Berbahagia sekali kalau kita boleh dipertemukan kembali di dalam resapi pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau telah perkenankan kami boleh kembali beraktivitas. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkanlah kami boleh belajar firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam menerimanya. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau berkati. Engkau pakai Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini, saya ambilkan dari 1 Samuel 30, ayat 26 sampai 31. 1 Samuel 30 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda. Ketika Daud sampai di Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yaitu kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Simfot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rahal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, resapi pagi hari ini saya mengambil judul Mengelola Berkat Tuhan. Kita akan juga membaca dari Mazmur 62 ayat 11b yang demikian firman-Nya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang termasuk kita suka berdoa meminta berkat. Sayangnya, begitu diberkati, mayoritas tidak tahu bagaimana mengelolanya. Ditimbun dan ditimbun. Tanpa sadar, lama-kelamaan hati ini sudah menjadi tamak. Berkat malah berubah menjadi jerat. Seperti cerita Daud tadi, sekembali dari pertempuran melawan orang-orang Amalek, bukan hanya memperoleh kemenangan dan membawa kembali orang-orangnya yang tertawan. Daud juga mendapatkan banyak jarahan. Menariknya, ia tidak menimbun jarahan itu demi memperkaya diri, melainkan mengirimkan sebagian kepada para tua-tua di Yehuda. Tindakan Daud merupakan bukti kalau ia tidak mencondongkan hatinya kepada harta benda. Bagi Daud, perlindungan dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan, dan perkenaan Allah jauh lebih berharga ketimbang emas, perak, dan permata. Mungkin ini salah satu alasan mengapa Daud dikatakan sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Saudara yang terkasih,
Mudah sebenarnya bagi Tuhan untuk memberkati kita, bahkan sampai berkelimpahan. Bukankah memberkati juga adalah tujuan Yesus datang ke dunia ini? Pertanyaannya, begitu kita diberkati, akankah hati ini tetap melekat kepada Sang Pemberi berkat? Atau malah sebaliknya, kita mencondongkan hati kita kepada berkat itu sendiri? Kita harus selalu mengingat, selalu ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Di balik tindakan Tuhan memberkati kita. Karenanya, sebelum berdoa meminta berkat, adalah terlebih bijaksana jika kita berdoa meminta kesiapan hati kita, serta meminta hikmat untuk mengelolanya berkat itu. Supaya seperti Daud, semakin kita diberkati, maka makin gemarlah hati kita mengalirkan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Mungkin berkat itu berupa kesehatan. Nah, di saat-saat pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa memberikan berkat kesehatan kepada orang lain? Pakailah masker dengan benar, protokol kesehatan dengan ketat. Itu kita sudah memberikan berkat kesehatan kepada orang lain. Contoh lagi, kita diberkati finansial kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalirkan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkannya? Untuk gereja misalnya, untuk orang-orang di sekitar kita misalnya, teman kita, saudara kita, bahkan buat orang yang tidak kita kenal sama sekali. Mari saudara, kita terus belajar untuk bisa mengelola berkat dari Tuhan dengan baik dan bijak. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Raja Gereja memberkati kita semua. Amin.